Sifat atau sikap sombong inilah yang akan mendatangkan petaka dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita hindari. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di Inspirasi Mr. Masker. Satu video kembali saya hadirkan untuk Anda teman-teman. Kali ini saya ingin berbicara mengenai kesombongan. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah like, yang sudah subscribe channel ini, yang sudah membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Untuk Anda yang ingin mendukung channel ini, agar kita bisa terus berbagi informasi dan juga inspirasi, silakan Anda bisa subscribe channel ini, bisa like juga video-video di channel ini. Ya teman-teman, kali ini saya ingin berbicara mengenai kesombongan. Entah kenapa, belakangan ini sering muncul dalam pikiran saya, sering muncul dalam hati saya, dalam batin saya, seolah-olah ingin menyampaikan sebuah pesan. Di mana pesan tersebut, ini ada hubungannya dengan sifat atau sikap sombong seseorang. Di mana saya melihat dalam batin saya, teman-teman, bahwa sikap sombong ini bukan hanya merugikan untuk diri kita, tetapi benar-benar sikap sombong ini ternyata akan mendatangkan petaka, kemudian menyebabkan kerugian dalam kehidupan kita, bahkan menyebabkan kehinaan dalam diri kita, dan bisa juga menyebabkan ratapan yang berkepanjangan dalam kehidupan kita. Nah, ini terus saja terlintas dalam batin saya. Jadi seolah-olah alam semesta ini ingin menyampaikan sebuah pesan agar kita kembali untuk mengoreksi dan melihat diri kita, terutama akan sikap atau sifat sombong yang ada dalam diri kita. Saya terus terang tidak ada unsur untuk menakut-nakuti atau membuat sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak, tetapi saya hanya ingin menerjemahkan apa yang saya lihat dalam batin saya, bahwa perasaan atau sikap sombong ini harus benar-benar kita hindari. Jika Anda pernah menonton mungkin tayangan di YouTube atau mungkin tayangan di internet ya, beberapa petinju mereka mengalami kekalahan ketika mereka cenderung sombong, cenderung angkuh. Ya, pada akhirnya mereka akan jatuh, pada akhirnya mereka akan kalah. Nah, apa yang saya lihat dari sikap sombong ini, teman-teman, ternyata lebih daripada itu, ya, mendatangkan sesuatu hal yang benar-benar mungkin adalah sebuah petaka bagi kita. Saya tidak tahu secara pasti atau detailnya kenapa ini bisa terjadi, tetapi yang saya lihat dalam batin saya bahwa sikap sombong ini ternyata memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita dan juga bagi generasi kita, mungkin keturunan kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan apa yang saya lihat ini salah, mudah-mudahan ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun, mudah-mudahan Tuhan senantiasa mengampuni setiap kesalahan, setiap ketidaktahuan kita. Selalu diselamatkan, selalu dalam lindungannya. Senantiasa beliau mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, namun teman-teman, ingin saya singgung sekali lagi bahwa sikap sombong ini memang harus kita hindari. Saya coba pelajari dengan pendekatan spiritual, ternyata hampir semua agama ini ternyata tidak mengizinkan atau melarang yang namanya sikap sombong. Ya, hampir semua agama menganggap bahwa sikap sombong ini adalah sebuah sikap yang memang bertentangan dengan ajaran agama, baik itu ajaran agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan semua aliran-aliran kepercayaan mungkin juga menentang tentang sikap sombong ini. Ada yang mengatakan bahwa sikap sombong ini adalah sebuah dosa besar. Ada yang juga yang menyebutkan bahwa sikap sombong ini akan menghambat untuk kita diterima di surga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Namun secara umum teman-teman, bahwa sikap sombong ini merupakan sebuah sikap atau perasaan seseorang di mana seseorang itu cenderung untuk mengagung-agungkan dirinya, menganggap dirinya memiliki nilai lebih daripada orang lain. Ya. Nah, yang termasuk dari sikap sombong ini adalah sikap angkuh, kemudian takabur, arogan, congkak, tinggi hati, jumawa, besar kepala. Nah, ini termasuk dari sikap sombong tadi.
Nah, oleh karena itu penting bagi kita adalah introspeksi diri, melihat kembali ke dalam diri kita. Apakah kita sudah terbebas atau terhindar dari yang namanya sikap sombong tadi? Melalui video ini saya ingin mengajak Anda teman-teman untuk kita kembali mendekatkan diri kepada ajaran agama sesuai dengan agama yang kita anut, sesuai dengan keyakinan yang kita anut. Anda bisa mendatangi mungkin pembimbing spiritual Anda, guru agama mungkin ya, tokoh-tokoh keagamaan yang sesuai dengan keyakinan Anda untuk mencari informasi lebih mendalam lagi mengenai sikap sombong ini. Apakah benar yang saya lihat bahwa sikap sombong ini adalah sebuah sikap yang bisa menghambat kemajuan kehidupan kita, bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah, Anda bisa mencari tahu lebih dalam ya, sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan agama Anda ya. Nah, sedikitnya ada 4 hal teman-teman, atau bisa mungkin lebih ya, yang menyebabkan orang memiliki sikap sombong. Seseorang bisa sombong oleh karena kekayaan yang dimiliki. Seseorang bisa memiliki sikap sombong oleh karena jabatan yang dimiliki. Kemudian juga orang memiliki sikap sombong karena merasa memiliki ilmu yang lebih daripada orang lain. Kemudian mungkin merasa memiliki ketaatan yang lebih, dan mungkin ada sebab-sebab lainnya. Ya, nah, melalui video ini, teman-teman, singkat saja ingin saya sampaikan bahwa beberapa ciri-ciri secara umum yang bisa kita waspadai, apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki sikap sombong atau cenderung dikuasai oleh sikap sombong tadi. Nah, sedikit ingin saya singgung, di antaranya ketika seseorang cenderung untuk mengagung-agungkan dirinya, untuk melebih-lebihkan dirinya, orang tersebut cenderung memiliki sikap sombong. Ya. Kemudian selain itu juga, biasanya seseorang yang memiliki sikap sombong itu senang untuk dipuji. Senang untuk dipuji, selalu ingin didengarkan, ya. Kemudian senang membicarakan dirinya sendiri, banyak menceritakan tentang dirinya sendiri agar orang-orang tahu siapa dia. Nah, cenderung orang-orang yang memiliki sikap sombong ini juga cenderung meremehkan atau merendahkan orang lain. Kemudian suka juga pamer. Pamer dalam hal ini adalah pamer agar kemudian mendapatkan pujian, agar dikagumi. Dan orang yang memiliki sifat atau sikap sombong ini cenderung juga arogan, ya, kemudian kasar, ingin menang sendiri, ya, enggan untuk meminta maaf, dan bahkan juga enggan untuk memaafkan. Dan bukan hanya itu, orang yang memiliki sifat atau sikap sombong biasanya cenderung enggan untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan orang lain, ya. Kemudian juga seseorang yang memiliki sikap sombong, selain melebih-lebihkan kemampuannya, ini terkadang mereka tidak sadar diri. Artinya tidak sadar diri, artinya dia cenderung tidak mau untuk mengoreksi dirinya sendiri, kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Tetapi dia lebih melihat kekurangan-kekurangan orang lain dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Ya, cenderung bahkan mereka yang memiliki sikap atau sifat sombong ini menganggap orang lain itu adalah sebagai musuh atau sebagai pesaing mereka. Dan yang pasti, seseorang yang memiliki sikap sombong ini cenderung sulit untuk bergaul, ya, atau sulit untuk menjalin komunikasi yang baik, yang harmonis dengan orang lain. Itu, teman-teman. Masih ada banyak, ya, ciri-ciri orang-orang yang memiliki sikap sombong. Nah, oleh karena itu ada baiknya Anda bisa memperdalam pengetahuan keagamaan Anda. Anda bisa belajar dari orang-orang, dari guru Anda, ya, membaca kitab Anda untuk lebih paham lagi tentang arti dari kesombongan ini. Bagaimana mengatasi, menghindari yang namanya kesombongan ini. Melalui video ini sekali lagi, saya hanya ingin sampaikan apa yang saya lihat dalam batin saya, dalam kacamata penglihatan batin saya, bahwa kesombongan ini ternyata akan membawa sebuah kehancuran dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mulai saat ini, melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua, mari untuk kita mengintrospeksi diri. Mari kita untuk melihat kembali diri kita.
kita tata lagi sikap sifat kita agar kita terbebas dari yang namanya sikap atau sifat sombong ini. Entah dalam hal apapun, ya, agar kita senantiasa dibebaskan, dijauhkan dari segala hal yang bisa membawa petaka dalam kehidupan kita. Artinya, kita bisa berkenan bagi Tuhan Sang Pemilik alam semesta ini. Itu yang saya lihat, teman-teman, ya. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi yang saya lihat itu lebih daripada itu, ya. Setidaknya ada 4 poin yang menjadi ancaman bagi kehidupan kita ketika kita memiliki sifat atau sikap sombong ini. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa sikap atau sifat sombong ini bisa membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Kemudian bisa menimbulkan petaka juga bagi kehidupan kita. Bisa menyebabkan datangnya kehinaan dalam diri kita. Dan bisa menyebabkan adanya ratapan kesedihan yang berkepanjangan. Artinya mungkin generasi Anda, mungkin keluarga, anak cucu Anda, itu mungkin yang akan menanggung akibat dari sikap atau sifat sombong Anda. Saya berharap mudah-mudahan yang saya lihat ini tidak terjadi, teman-teman. Saya berharap mudah-mudahan Tuhan, ya, Sang Maha Pengampun, senantiasa mengampuni kita semua. Meskipun kita saat ini, ya, atau pernah kita memiliki yang namanya sifat sombong, mudah-mudahan ketika kita kemudian menyadarinya dan kemudian mohon ampun kepada Sang Pencipta, Beliau memberikan maaf, Beliau memberikan ampun bagi kita, dan kita berkenan baginya, kita diberikan keselamatan dalam hal apapun. Ya, sampaikan pesan ini, teman-teman, ya, sebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman juga mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah pandangan baru untuk dengan kesadaran sendiri mengoreksi, memperbaiki segala hal yang ada dalam diri kita, ya, terutama berkaitan dengan sikap sombong ini. Sekali lagi bahwa saya tidak menggurui, saya tidak menakut-nakuti, atau saya tidak menyebarkan sebuah kabar yang membuat cemas, tidak, tetapi saya hanya mengajak dan hanya menyampaikan apa yang saya lihat dalam batin saya tentang sikap sombong ini, yang ternyata sikap sombong ini bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan video ini teman-teman bisa Anda pahami inti dan pesan yang terkandung di dalamnya yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hal baik dari video ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan berkaitan dengan video ini. Sekali lagi ini hanya sharing dari apa yang saya lihat dalam batin saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.